Oh, Mbah Wayo nggih Ya. tadi pas mau ke Oh ya, Mbah petilasan Kajuran. beliau ketemu Ini wonten. beras mengke tak liwat Kalen, nggih. Kalen turute niki. Oh, nek pundene nggih. Nggih. Seperti itu. Gede. Itu bentuknya hitam, macamnya kombang. Hitam, yang hitam. Kalau yang keluar itu yang gimbongnya mungkin Ana kidung rumaksa ing wengi teka hayu luputa ing lelara luputa bilahi kabeh jin setan tatan puron panaluhan tan ono wani miwah panggawe Allah gunane Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Songo Channel dimanapun panjenengan semuanya berada, kami dari tim Songo Channel sore hari ini mengawali liputan di Desa Pengkol, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, tepatnya di makam Mbah Gedong. Mohon maaf jika salah dalam penyebutan, dan nanti setelah kami mengadakan tahlil bersama kru, nanti kami akan menemui narasumber yang akan menerangkan tentang keberadaan beliau yang ada di makam ini. Dan doakan para pemirsa semuanya perjalanan kami nanti berjalan sukses, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mohon doanya. Demikian dari kami. Sampai ketemu tanya jawab nanti dengan narasumber yang akan kita temui. Dari kami, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan para pemirsa Songo Channel semuanya perjalanan kami setelah tadi kita mengadakan tahlil di petilasan atau makom Mbah Kajuran. Sore hari ini saya menemui narasumber, beliau Bapak Montong Sularto. Ini sudah tidak asing lagi untuk wilayah Pengkol, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Dan saya akan wawancara, ngobrol santai, ngobrol sore bersama beliau Bapak Montong Sularto. Selamat sore Pak Montong Sularto. ya. Selamat sore Mas Ari. Nggih, alhamdulillah sehat nggih Pak Montong. Sehat. Nggih. Ngeten Pak Montong, karena terdengar cerita masyarakat itu kan untuk wilayah Pengkol itu ada satu wilayah namanya Bumi Angker. Ya, betul. Dan cerita ini tidak cuma terdengar di wilayah Pengkol dan kecamatan sekitar, bahkan sampai di pelosok Indonesia, namun belum banyak yang tahu tentang sejarah Bumi Angker, terutama Mbah Kajuran, Pak. Mbah Kajuran. Untuk itu mohon diceritakan sebenarnya tentang Mbah Kajuran dan tentang Bumi Angker. Monggo Pak Montong Sularto. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gini Mas Ari, saya beri cuplikan sejarah karena saya ya itu hanya melanjutkan sejarah itu dari nenek moyang kita, melalui tokoh-tokoh yang ada di Pengkol. Yang terutama itu Mbah Marto Dikromo, yang waktu itu yang mengelola, dan istilah orang sini itu yang jadi juru kunci itu yang bisa membangun silaturahmi antara Mbah Kajuran dan Mbah Marto Dikromo itu dulu kepala desa Pengkol,
yang menjabat sampai 32 tahun. Nah, maka dari itu saya sedikit banyak diceritakan oleh beliau bahwa Mbah Kajuran itu aslinya orang dari keraton. Beliau itu terah keraton. Keraton. Dia namanya Pangeran Kajuran. Pangeran Kajuran. Pada saat penjajahan, dalam saat penjajahan, beliau tidak suka bergabung dengan penjajah. Akhirnya beliau pergi dari kerajaan, dari keraton, gimana ya itu, Ngelemboro atau menyendiri. Menyendiri. Iya. Dan salah satunya pesanggrahan Mbah Kajuran itu yang ada di Pengkol, di wilayah Gedong Wates Pengkol. Itu sejarahnya gitu. Terus Mbah Kajuran itu selama lemboro, Nggih. menyendiri itu kan punya niat yang kaitannya kali dengan penjajah dan lain sebagainya, orang-orang tinggi katanya. Orang-orang tinggi termasuk darah biru. Oh, ngoten. Orang-orang yang darah biru itu nanti kalau menginjak kakinya, menginjak di wilayah yang disebut Bumi Angker, itu nanti akan kena, kalau bahasa Jawanya walat. Kena Atau walatnya, bendu. kena bebendu dari Mbah Kajuran itu. Karena dia disingkirkan dari keraton itu kan punya niatan baik untuk masyarakat Indonesia. Contohnya tidak mau bergabung dengan penjajah. Dia cuma mandiri, terus itu menyangka di sini. Terus suatu contoh gini, kalau orang-orang besar yang darah biru, contohnya orang besar itu dari eselon 3, Pak Camat, kepolisian, tentara, dan lain sebagainya, menginjakkan kakinya di wilayah Bumi Angker, nanti akan kena azabnya atau walat. Istilah orang Jawa kena walatnya itu paling tidak, kalau tidak dilengser dari jabatannya, dikeluarkan dan lain sebagainya. Oh, jadi sejarahnya Bumi Angker Iya, itu Bumi Angker itu dari almarhum beliau. Iya. Itu orang yang dia itu orang yang di apa ya maksudnya, dikeluarkan dari Keraton. Keluar dari keraton karena tidak suka dengan saudara-saudaranya apa yang lain yang pro dengan penjajah. Berarti beliau itu termasuk yang babat sepindah, Iya, babat pertama kali Pengkol gitu, Pak. Orang sini gini, Mas. Nggih. Sejarah itu. Bapak saya termasuk mbah saya itu ada di Pengkol itu, situ ya sudah ada. Terus rumahnya yang itu udah rumah dari zaman dulu, yang itu yang sebelah. Itu tahun 2005 atau 2006 rumahnya itu yang bangun saya. Oh. Waktu membangun itu saya minta izin bertapa di situ selama 7 Jumat. Minta petunjuk boleh dan tidaknya itu 7 Jumat. Waktu itu saya dikasih, kalau gambaran, kalau nek wong Jawa dikai pelambang, wisik. Jadi saya bertanya gini, bla bla bla, itu Mbah Kajuran keluar, tapi tidak bicara, tapi cuma lewat gitu. Cuma lewat dalam artian saya kalau gitu pasti boleh. Itu saya bangun. Selanjutnya itu sejarah yang lain di Bumi Angker itu, Mbah Kajuran itu barang-barangnya yang di situ, termasuk kayu dan lain sebagainya, dulu kalau diambil orang itu bisa nanti cara Jawane nek ingon-ingone pasti menunggu. Itu termasuk karomah dan ingon-ingonnya si Mbah Kajuran. Iya. Termasuk yang membantu Mbah Kajuran. Suatu contoh kayu.
kayu sampean bawa ke sana ke wilayah sampean pasti nanti ditunggu oleh ingon-ingone Mbah Kajuran itu. Lah, termasuk ingon-ingonnya Simbah itu nyun pamunten menawi kita visualisasikan dengan kasat mata ngoten berbentuk napa Pak? bentuk harimau. Harimau. Harimau itu bukan cuma satu dua, itu banyak, bahkan di atas 50-an lebih. Itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang dan sebagainya. Dan salah satunya lagi, kalau orang sini contoh punya apa yang tidak aman, biasanya ke situ jawab sama Mbah Kajuran, suruh bantu, dikasih itu kayunya apa itu di tempatnya itu pasti aman, Pasti ditunggui. Terus Oh, enten salah satu cerita Pak Larto, aduh mohon maaf. Ada salah satu cerita kalau dulu itu pernah ada rumah warga yang dimasuki penunggu atau ingon-ingone beliau, itu memang betul Pak? betul. Itu kemarin gini sejarahnya, Desa Pengkol mau membangun jembatan Nggih. yang menuju ke Sugian, itu yang namanya jembatan di Jolosono sana. Nggih. Itu kayu yang untuk bikin begesting jembatan itu kan ditaruh di rumahnya Mbah Wahyo. Tadi sampean pernah Oh, Mbah Wahyo nggih, Ya. tadi pas mau ke ya, Mbah kekerasan Kajuran. beliau ketemu wonten. beras mengke tak liwat kalen ya anak putune bodho ngarep kantune Yang bikin ya Mbah Wahyo itu waktu itu pagi-pagi ya, sekitar jam 6-7 itu ada seekor, kalau paginya itu masih kecil seperti kucing biasa, ya. tapi lama kelamaan itu 1 jam 2 jam 3 jam itu sama sebesar sapi masih doro itu. Wis kaya nek kebun binatang Ya. itu nggih. Seperti itu. Gede. Itu bentuknya hitam, macamnya kombang hitam, yang hitam. Kalau yang keluar itu yang gimbongnya mungkin 2 kali lipat itu, Mas. Besarnya nggih Pak. Besarnya. Karena itu bermacam-macam, yang gimbong ada, yang kumbang ada, dan sebagainya. Itu ya sampai saat ini petilasan Mbah Kajuran itu, karena pertama itu mitos, Nggih, keduanya itu peninggalan nenek moyang dan sejarah, betul. itu masih di Uri-uri. itu dimasukkan untuk Pengkol itu ikon desa Pengkol. Betul. Termasuk kantor saya itu tak kasih gambar macan, Simbol. Itu Oke. untuk ikon desa Pengkol. Pengkol sudah terkenal kalau bumi angker. Betul, Ya. kalau bumi angkernya kan tadi di depan saya sudah Ya. matur, sudah pelosok penjuru dunia sudah paham, tapi kan untuk sejarah sebenarnya kan jarang yang tahu, bahkan masyarakat Pengkol sendiri khususnya yang muda-muda ini kan belum tahu. Dan mudah-mudahan dengan adanya jagungan sore, ngobrol sore ini, Pak Polo, Pak Montong Soeharto bisa menjadi edukasi bahwasanya Pengkol itu sangat luar biasa sejarahnya, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi wisata religi untuk desa Pengkol. Gitu. Ini ke depan mau saya ini sudah tak daftarnya ke Kementerian apa itu, kebudayaan dan pariwisata untuk tak masuk ke wisata religi pertapaan bumi angker. Mantap, luar biasa. Ya, mudah-mudahan untuk tahun 2022 ini sudah direalisasi. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti Pak Montong Soeharto sebagai sesepuh, juga kepala desa dan penerus dari Simbah, nanti ya doa kami bersama lah, mudah-mudahan nanti di periode berikutnya panjenengan masih tetap megang Pengkol. Amin. Karena sosok pemimpin seperti jenengan itu sangat dibutuhkan sekali untuk saat ini, Pak. Jadi tegas, berani, dalam arti berani dalam kebenaran. Memang untuk sejarah nih Pak, saya melihat dengan mata kepala sendiri waktu masih kecil waktu itu. Nggih. Enten pertunjukan di situ nggih.
kalau zaman dulu kan hobine wong biyen ngerti Iya. ya Mbak gitu. Nggih, seekor, 2 ekor, 3 ekor niku bermain. Jadi memang ini bukan mitos, ini betul-betul fakta, saya melihat sendiri untuk ingon-ingone beliau itu. Kemudian ngeten Pak Larto, untuk ke depan petilasan beliau akan dijadikan sebagai wisata religi, dan himbauan untuk warga masyarakat Panjenengan Pengkol, juga warga masyarakat Wonogiri, biar mau menghargai sejarah, monggo dipersilahkan. Gini, maksud saya kalau ini nanti sudah direalisasi untuk wisata religi pertapaan, usul saya kan gitu. Nggih, Ya nanti semua warga yang berniat untuk bertapa atau minta petunjuk dari Mbah Kajuran itu tidak lupa Mbah Kajuran itu kan cuma medianya. Lantaran. Lantaran itu yang menentukan Tuhan Yang Maha Kuasa. betul. Semuanya itu kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lantaran itu wisata religi beliau Mbah Kajuran untuk pertapaan yang ke depan. Semoga Desa Pengkol dan sekitarnya, umumnya di Kabupaten Wonogiri, bisa menghargai suatu sejarah yang ada di Desa Pengkol, yaitu Mbah Kajuran itu. Jadi nanti ke depannya ya kita mau undang dari tokoh-tokoh yang backgroundnya ke apa itu ya namanya, sing kaitannya kali mitos-mitos itu nanti Spiritual, ya, tokoh spiritual. nanti saya datangkan, jadi biar semuanya jelas dan tahu wong saya itu cuma melanjutkan dari beliau Pak Martodikromo. Kalau Pak Martodikromo dulu tidak bilang sama saya dan bapak saya tidak berani. Jadi ya insya Allah mandat dari beliau saya laksanakan apa yang ada di kemauan dan tujuan apa orang-orang yang datang ini sok minta gini-gini, minta antar ke situ, tujuan baik, tujuan apa saja tak suruh ngendika dhewe, tak jawab dhewe. Saya cuma mediasinya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, dan sebatas kemampuan saya nanti mungkin saya bisa menjawab. Mudah-mudahan untuk kedepannya panjenengan badhe mendatangkan tokoh spiritual. Mudah-mudahan nanti kami diberi izin untuk meliput. Dan mudah-mudahan acara ini membuka wacana, Pak, warga masyarakat kita, warga masyarakat Pengkol khususnya dan umumnya warga Wonogiri, bahwasanya memang untuk wilayah Wonogiri sejarah sangat luar biasa dan belum tereksplor dan belum terkuak. Mudah-mudahan dengan adanya ngeten iki nanti kita bisa berlanjut, ada kesinambungan ngoten nggih, Pak. Iya. Dan saya selalu berdoa untuk panjenengan, juga warga masyarakat panjenengan selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang barokah melimpah, dan yang jelas tidak disalahartikan adanya petilasan atau makam beliau Simbah Kajuran. Saya kira sudah cukup untuk bincang-bincang kita sore hari ini, dan yang pasti Pak Montong Sularto, untuk ini sangat menarik kan. Nanti kedepannya jangan bosan dan jangan nopo nggih, ora usah pekewuh undang kami untuk liputan. Mbok pilih makaten demikian wawancara bersama beliau. Terima kasih nggih Pak, sudah melonggarkan waktu di sela-sela kesibukan panjenengan. Wah, sangat luar biasa kesibukannya, dan kami datang alhamdulillah diberi izin, diberi waktu. Mudah-mudahan semuanya ada berkah dan ada manfaatnya. Selain ilmu sudah kami dapatkan banyak tadi
dari panjenengan itu sangat luar biasa. Pilih ngaten nggih Pak nggih. Iya. Terima kasih waktunya para pemirsa Songo Channel dimanapun Anda berada. Demikian liputan kami sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang jelas untuk selalu like, komen, dan subscribe di channel kami Songo Channel biar channel kami semakin berkembang. Dan jangan lupa, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.